Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujen dari Fakultas Tarbiyah Prodi PHI semester 5. Nah, untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Nah, pada periode ini ditandai dengan perluasan wilayah, pemanfaatan ajaran Islam dan perkembangan budaya dan peradaban. Nah, terus selanjutnya itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, khalifah ini memimpin dengan bijaksana dan berfokus pada konsolidasi umat Islam. Nah, untuk itu penaklukan wilayah. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi eh, perluasan wilayah Islam ke berbagai daerah termasuk Syam dan Irak. Nah, ia juga menjadi pemberontak dalam negeri. Nah, selanjutnya itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab yang pertama itu memperlakukan hukum Islam. Umar bin Khattab berperan penting dalam pemanfaatan hukum. Ia dikenal sebagai khalifah yang tegas dan adil. Yang kedua, penaklukan Persia di Mesir. Di bawah pimpinannya Umar bin Khattab terjadi penaklukan Persia dan Mesir yang memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan. Nah, yang ketiga itu sistem pemerintahan. Ia membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dan efektif dengan penekanan pada keadilan dan kesejahteraan. Nah, untuk selanjutnya itu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dalam Khalifah Utsman bin Affan adanya peningkatan ekonomi. Nah, Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang meningkatkan ekonomi Islam, memulai perkembangan infrastruktur dan perkembangan perdagangan. Nah, yang kedua itu eh, kompilasi Al-Quran. Nah, ia juga memeriahkan kompilasi Al-Quran menjadi satu mushaf sehingga menjadi keutamaan dan kelestarian kitab suci Islam. Nah, yang selanjutnya itu masa kemakmuran. Nah, pada masa kepemimpinan eh, Khalifah Utsman bin Affan ditandai dengan kemakmuran dan stabilitas meskipun diwarnai dengan konflik internal. Selanjutnya itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adanya keadilan dan ketegasan. Nah, yang kedua itu pemimpin berpengalaman. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat berpengalaman dalam kepemimpinan. Nah, Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi yang berpengalaman dan dikenal sebagai sifatnya yang adil dan tegas. Nah, yang selanjutnya itu ada konflik dan pemberontakan. Nah, pada masa Khalifah Ali diwarnai oleh konflik internal dan pemberontakan. Ia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kesatuan umat Islam. Nah, yang selanjutnya itu ada perluasan wilayah Islam. Nah, pada perluasan wilayah Islam ini ada tiga. Yang pertama itu penaklukan. Nah, dalam penaklukan ini ada peperangan dan lain-lain. Wilayah Islam berkembang pesat memiliki penaklukan dengan cara militer, dengan strategi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
Nah, yang kedua adalah perjanjian. Nah, perluasan wilayah Islam kedua itu perluasan wilayah juga terjadi melalui perjanjian damai dengan menguasai penguasa lokal yang mengakui kekuasaan Islam. Nah, di sini itu dakwah. Nah, penyelenggara dakwah Islam juga berperan penting dalam perluasan wilayah dengan para dai menyebarkan ajaran Islam secara damai. Baik, untuk kanca itu ada pemantapan ajaran Islam. Nah, pada pemantapan ajaran Islam itu bagi 3 bagian. Nah, yang pertama pengumpulan hadis-hadis. Nah, para sahabat Nabi dan ulama mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, yang kedua itu penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, para ulama mengembangkan ilmu pengetahuan Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Nah, yang itu pembentukan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan Islam dibentuk seperti masjid, madrasah untuk mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan budaya dan peradaban. Nah, pada perkembangan budaya dan peradaban ini ada 3. Yang pertama itu dengan seni atau yang pertama seni. Nah, seni Islam berkembang pesat dengan berbagai ekspresi seperti arsitektur, kaligrafi, dan kerajinan. Nah, yang kedua itu dengan sains. Nah, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dengan kontribusi besar para ilmuwan Muslim dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Nah, yang ketiga itu filosofi. Nah, pemikiran filosofi Islam berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Imam Al-Ghazali. Nah, yang selanjutnya itu tantangan dan konflik internal. Nah, untuk tantangan, yang pertama itu konflik internal. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin juga diwarnai oleh konflik internal seperti perebutan kekuasaan dan perbedaan pendapat. Nah, yang kedua itu pemberontakan. Terjadi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang menolak kepemimpinan khalifah. Nah, yang ketiga itu pembunuhan khalifah. Nah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh dalam konflik yang menunjukkan ketidakstabilan politik pada masanya atau pada masa saat itu. Untuk selanjutnya itu yang terakhir warisan Khulafaur Rasyidin. Nah, masa Khulafaur Rasyidin meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam yang berupa ajaran Islam yang kokoh, sistem pemerintahan yang adil, dan perkembangan budaya dan peradaban yang luar biasa. Nah, warisan ini terus menginspirasi dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini, pada zaman ini. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.